Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, di sini gue lagi buka salah satu bank digital yang ada di Indonesia, yaitu Bank Saku. Nah, Bank Saku ini menurut gue masih worth it banget ya di tahun 2026 ini untuk digunakan. Kenapa? Karena Bank Saku ini masih konsisten memberikan transfer gratis, kemudian juga admin bulanan juga tidak ada, dan terlebih di sini Bank Saku ini udah ada kartu debitnya teman-teman ya. Tuh, kartu debitnya ini jenis GPN. Ya cukuplah untuk dipakai di dalam negeri ya, dan di sini sudah ada chipnya ya tuh. Untuk kartunya tuh kayak gini, simple teman-teman ya, warna dominan warna biru. Nah, kemudian juga Bank Saku ini banyak fitur-fitur yang menurut gue nih bisa kalian akses ya. Seperti di sini ada namanya Saku Booster, teman-teman ya. Nah, Saku Booster ini teman-teman ya, imbal hasilnya ini gede banget teman-teman ya dibandingkan dengan Saku utama. Kemudian ada Saku Deposito ya, buat kalian yang punya dana nganggur, kalian bisa simpan di deposito agar mendapatkan imbal hasil ya. Kemudian juga ada saku kredit nih yang akan kita bahas. Yang mana saku kredit ini saku pinjaman ya atau fitur pinjaman di Bank Saku. Oke, di tahun 2026 ini berapa sih untuk bunga pinjaman Bank Saku ya? Apakah masih worth it untuk melakukan pinjaman di Bank Saku ini? Apakah udah terlalu kemahalan? Oke, baik langsung aja di sini kita akses untuk fiturnya ya, Saku Kredit ini. Kebetulan ini gue udah dapat limit pinjaman ya. Nih, limit pinjamannya ini wah cukup besar nih teman-teman ya, yaitu 30 juta ya. Oke, di sini untuk mengetahui untuk suku bunga pinjaman di Saku Kredit ini ya, di Bank Saku, di sini kita bisa langsung aja tarik pinjaman. Wah, ada fitur baru teman-teman ya, yaitu fitur kris. Nanti kita akan bahas ya, yang akan kita bahas di sini terkait dengan fitur pinjamannya dulu ya. Nah, tarik pinjaman. Oke, di sini jumlah pinjaman kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan di sini untuk minimal pinjamannya itu di 100.000 ya. Kita masukin dulu nominal kecil yaitu 100.000 ya. Nah, di sini bunganya itu 3% teman-teman ya. Nih, ini rinciannya ya. Nah, untuk bunganya itu 3% teman-teman ya. Jadi untuk total pembayarannya di bulan depan 102 ribuan ya. Nah, itu kalau misalkan kita pinjam 100.000 dalam tenor 1 bulan ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, untuk pinjaman yang lebih besar nih, misalkan kita pinjam di 1 juta ya. Oke, 1 juta teman-teman ya. Nah, ini dia bunganya masih di 3% ya, tuh. 3%, jadi untuk total pembayarannya bulan depan ya, kalau misalkan 1 bulan, yaitu 1.027.000 ya. Kalau misalkan nih, jadi untuk bulanan tenornya ini panjang ya, sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun ya. Tuh, kalian tinggal geser aja seperti ini. Nah, misalkan di sini kita mau ubah di 6 bulan teman-teman ya. Oke, di 6 bulan teman-teman ya, pinjam 1 juta. Nah, ini untuk rincian bunganya ya. Total bunganya di sini yaitu 174.000 ya. Jadi pembayaran per bulannya 195.000 ini selama 6 bulan tuh ya. Nah, menurut kalian worth it nggak nih untuk bunga pinjaman Bank Saku saat ini? Nah, kalau melihat dari beberapa bunga pinjaman lain yang cukup besar, menurut gue sih untuk pinjaman di Bank Saku ini 3% itu masih worth it teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita nominal yang lebih besar yaitu di 5 juta ya. Oke, kita pinjam 5 juta misalkan yaitu di 1 bulan dulu ya. Nah, 1 bulan ya. Untuk total pembayarannya di bulan depan 5.135.000 ya. Jadi bunganya 135.000. Nah, kalau misalkan kita ubah di sini, oke di sini gue ubah ke 12 bulan ya atau 1 tahun pinjam 5 juta, maka di sini rinciannya ya. Nah, ini rinciannya ya. Bunganya 3% yaitu 1.767.000 ya dalam 12 bulan. Jadi per bulannya ya selama 12 bulan di sini 563.000. Nah, jadi teman-teman ya, untuk tahun 2026 ini pinjaman Bank Saku ya untuk suku bunganya itu ada di 3% ya. Dengan tenornya ini paling kecil yaitu 1 bulan ya, paling sedikit dan paling panjang paling lama itu 24 bulan atau 2 tahun, teman-teman ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan beberapa aplikasi pinjaman yang biasa kalian gunakan ya, lebih murah di sini di Bank Saku atau di biasa yang kalian pakai. Nah, untuk pencairannya teman-teman ya, pinjaman di Bank Saku ini langsung cair ke saldo utama Bank Saku. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini terkait dengan review suku bunga pinjaman di aplikasi Bank Saku tahun 2026. Menurut gue sih masih worth it ya dengan bunga pinjaman 3% karena melihat beberapa bunga pinjaman lainnya yang ada yang lebih besar juga. Nah, ini masih standar sih ya. Ya mungkin masih terbilang murah ya.
Oke, kalau misalkan kalian ada referensi bunga pinjaman murah, teman-teman ya, dan mau kita review, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah menonton. Untuk dapat notifikasi video terbaru nih dari channel ini, silakan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, karena gue cukup sering ngebahas terkait dengan bunga pinjaman, kemudian investasi, dan bank-bank digital lainnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.